baca orang yang mati dalam jihad itu sebenarnya sudah berjalan-jalan di taman surga bersama Allah. Kau harus paham. Masa aku tunjukkan siapa yang berjalan sama Allah? Mana dalilnya? Ya nanti, sabarlah dulu kau. Nah wajar kalau Luga itu pernah mengaku pernah datang ke surga, melihat Ferrari, melihat mall, dan juga melihat motor ninja kalau nggak salah di surga itu ya. Harus dipercaya Luga Tambunan itu ya teman-teman ya. Makanya aku bilang angkat aku menjadi nabimu, angkat aku menjadi Tuhanmu. Lebih dari situ janji bisa aku beri. Oke, sekarang saya coba menanggapi pernyataan Bang Rudi. Pertama, Bang Rudi membawa akulah jalan kebenaran dan hidup. Siap, umat Islam tidak perlu perdebatkan ini. Yesus adalah jalan, betul. Dia adalah jalan bukan tujuan. Itu. Ya, dan kami tidak menyembah jalan. Jalan itu untuk dilalui. Maka Islam adalah way of life, yang adalah jalan yang harus kami lalui. Dengan cara apa? Menjadi seorang muslim, membersihkan jiwa, beramal soleh dan juga beriman. Itulah bagaimana cara menjadi muslim. Nah, Yesus itu adalah jalan menuju kepada Bapa. Yes, kalau dalam Bapa, makna Bapa di sini adalah Tuhan Sang Pencipta alam. Apapun panggilan dari kalian, yang penting dia adalah pencipta, yang adalah tujuan. Maka Yesus bukan tujuan, tapi hanyalah jalan. It's okay, kita terima dan saya tidak perlu perdebatkan itu. Kemudian agama. Agama itu kalau kita pakai memang bukan bahasa Bible ataupun Al-Quran, tapi dari kata agama atau kata dan gam, yang definisinya ada yang mengatakan tidak berpindah atau dari warisan ataupun tidak kacau. Tapi kita bicara tentang hidup keberagamaan. Ternyata Yesus juga mengajarkan hal yang serupa di dalam kitabnya Bang Rudi sendiri. Kalau kehidupan keberagamaanmu tidak seperti lebih baik daripada ahli Taurat, maka kamu tidak masuk surga. Artinya penting hidup dalam keberagamaan ini Bang Rudi. Kalau tidak salah Matius 5 ayat 20 itu kalau nggak salah, nanti dijelaskan pandangan Bang Rudi terkait ayat ini. Nah, kemudian Bang Rudi membawa bukti, ada kok orang yang selamat gara-gara Yesus masuk surga. Contohnya orang yang disalib bersama Yesus. Hari ini juga engkau berada di Firdaus sama aku. Mana buktinya hari itu? Apakah dia langsung di Firdaus? Kalau bukti itu kelihatan gitu, emang langsung berpindah jasadnya ke Firdaus waktu itu? Kan enggak, itu kan janji, itu kan sesuatu klaim yang tidak bisa dibuktikan. Ya, bagaimana membuktikan dia ada di Firdaus? Apakah ada Yohanes Pembaptis ketika mendapatkan penampakan di Pulau Patmos melihat laki-laki itu di surga? Atau Bang Rudi apakah setiap orang yang mati Kristen langsung masuk surga gitu? Padahal ada hari kebangkitan itu lalu gunanya apa? Dari surga terus bangkit lagi, dihakimi lagi di hari akhir. Ini agak aneh, ambigu menurut aku. Henok, Elia dan selamat itu juga Bang Rudi jelaskan kepada saya. Henok, Elia itu selamat, artinya tidak butuh Yesus untuk menyelamatkan mereka. Maka gagallah argumen bahwa jalan satu-satunya untuk mencapai surga adalah melalui Yesus. Buktinya Henok sama Elia nggak kenal dulu Yesus ya, tidak kenal Yesus. Hanya Yesus masuk surga. Kalau pertanyaannya Yesus yang bisa menjamin manusia masuk surga. Pertanyaannya, atau dicatat ini. Tolong yang saya tanyakan aja dicatat, ini baru pertanyaan ya. Pertanyaan nih. Apakah kalau Bani Israel tidak mengikuti Musa, mereka akan masuk surga kemarin? Waktu mereka sebelum kedatangan Yesus. Apakah orang Bani Israel yang tidak mengikuti Musa, yang membawa perintah Tuhan yaitu menjalankan hukum Torah, apakah mereka pasti masuk surga? Atau mereka semua tidak ada yang masuk surga? Satu pun tidak ada Bani Israel zaman dahulu sebelum Yesus hadir itu masuk surga. Bagaimana dengan Henok? Bagaimana dengan itu? Dengan Elia? Itu ya. Kan kata Bang Rudi gitu. Hanya Yesus yang bisa membawa ke surga. Musa tidak membawa ke surga. Oke? Itu saja yang mau saya tanyakan. Saya rasa itu aja sih. Ada 5 poin sebenarnya ya. Jalan keselamatan, Yesus, saya sepakati. Agama itu ada. Yesus ajarkan. Kalau kehidupan keberagamaanmu tidak seperti ahli Taurat, kamu tidak masuk surga. Ya. Terus bukti. Bagaimana cara membuktikan orang yang bersama Yesus itu masuk surga? Kalau cuma klaim, saya juga bisa katakan gitu. Gitu ya. Buktinya mana? Ada nggak Yohanes di Pulau Patmos menceritakan ketika dia melihat penampakan di surga itu ada laki-laki itu di surga? Ya. Kemudian Henok, Elia selama tidak butuh Yesus, artinya gagal sudah Yesus sebagai keselamatan universal, ya terbatas. Oke, itu aja sih. Terakhir pertanyaannya adalah, kalau hanya Yesus yang membawa jalan keselamatan kepada Bani Israel atau seluruh manusia, pertanyaan saya, apakah ketika orang tidak mengikuti Musa mereka masuk surga? Atau sebaliknya, apakah ketika mereka mengikuti Musa mereka masuk surga? Atau jangan-jangan tidak ada yang masuk surga sama sekali mengikut Musa? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih Rifa ya. Thank you Bang Jibril udah dipantau aku. Ya. Semangati woi kawan-kawan, Rifa dan satu lagi terakhir. Nah, kalau kita bicara, izin sedikit, ini asumsi dari aku yang bukan Kristen, Bang Rudi berhak untuk meluruskannya, karena aku seorang muslimah, wajar aku salah kalau memahaminya, Bang Rudi yang berhak menjelaskannya. Kalau konsep selamat dalam kitab Perjanjian Lama adalah dengan cara berdoa dan bertaubat ya. Dalam 1 Raja-Raja pasal ke-8 nomor 32, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni menyatakan bersalah orang yang bersalah dan menanggungkan perbuatannya kepada orang itu sendiri. Tetapi menyatakan benar orang yang benar dengan memberi pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenarannya. Konsep keselamatan dalam Perjanjian Lama itu apa? Orang jahat tanggung sendiri kelakuan kalian, nggak ditanggung sama Tuhan. Kalau di Perjanjian Baru, kesalahan kalian ditanggung sama Tuhan. Ini agak perbedaan ya Bang Rudi. Menurut Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal 8:32, konsep keselamatannya antara Bani Israel dan Bang Rudi. Terima kasih. Siap.
Ya, ayo semangati kalian kami kawan biar lebih mantap gas-gasnya. Ya, ini. Thank you semuanya. Ya. Ya, terima. Bang Ripa. Jibril, jangan tinggalkan aku. Stand by di sini. Stay with me. Ya. Oke, terima kasih. Saya cerita lengkap dulu aja. Jalan keselamatan di Kristen sebenarnya ada 3. Yang pertama, bahwa jalan keselamatan yang pertama melalui agama, yakni agama Yahudi. Itu yang dibilang Rifa, Matius 5 ayat 20. Apabila hidup keagamanmu tidak lebih baik daripada hidup keagamaan orang Yahudi. Maka dari itu, tidak satu orang pun yang sanggup melaksanakan kehidupan keagamaan melebihi kehidupan ahli Taurat dan Farisi. Tetapi, apakah Taurat dan Farisi ini juga menuju surga? Yesus mengkritisi mereka, ya, bahwa mereka itu adalah memiliki sifat yang munafikun. Jadi Yesus mengkritisi mereka dan mengatakan mereka pun tidak akan sampai ke dalam surga. Kemudian yang kedua, jalan yakni melalui Yesus Kristus, Yohanes 14 ayat 6. Baru yang ketiga, Galatia 5 ayat 22-23. Galatia 5 ayat 22-23, apabila kita bisa melaksanakan 9 buah roh, kita tidak perlu bertuhan sekalipun, tidak perlu. Kenapa dibilang di situ tidak satu hukum pun menentang hal ini? Tapi faktanya semua orang mati. Sesuai Roma 6 ayat 23, upah maut adalah dosa. Jadi tidak ada orang yang sanggup melolosi Galatia 5 ayat 22-23 ini. Sehingga mereka tidak ada ke surga. Lantas dengan apa mereka ke surga? Nggak ada jalan. Satu-satunya jalan memang harus melalui kasih karunia Yesus. Ya, sekarang kita kembali ke perjanjian lama. Bahwa di sana ada Henok dan Elia yang masuk dalam kerajaan surga. Henok masuk ke dalam kerajaan surga karena dia bergaul akrab dengan Tuhan. Kalimat bergaul akrab dengan Tuhan artinya apa? Bahwa Henok di situ dia mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Jadi kalimat akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku itu di siapa? Yesus. Maka kita ganti Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Kemudian Yesus itu siapa? Firman menjadi manusia. Maka firmanlah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi firman Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup. Itu untuk perjanjian lama karena Yesus belum datang, masih berupa firman. Nah, bagaimana dengan kisah Musa? Apakah ada orang yang tidak mengikut Musa masuk ke dalam surga? Justru ada. Namanya Elia. Elia itu tidak ikut Musa. Memang dia betul hidup di bawah hukum Taurat. Dan dia menuju surga. Itu perlu diperhatikan juga ya. Jadi bahwa Elia di situ, dia bukan karena melaksanakan hukum Taurat itu 100%, dia masuk surga. Dia sama dengan Elia, Henok. Bahwa dia melaksanakan yang namanya keakraban dengan Tuhan. Dia hidup di bawah hukum Taurat dan dia bisa menuju surga. Oke. Kemudian, siapa yang menyaksikan orang yang di dalam surga? Itu harus kita bisa buktikan. Kalau mengenai itu Ripa, itu namanya iman. Memang kita ini adalah berbicara tentang sesuatu yang tidak kita lihat. Maka di kitab suci kami dikatakan, berbahagialah orang tidak melihat tapi percaya. Jadi, dia sudah tertulis di dalam kitab suci, kami harus beriman kepadanya. Kemudian, banyak kali yang kau bilang ini. Apa lagi? Ya, sekarang saya bicara tentang keislamanmu, Ripa. Ayat yang kau buka tadi bukan Islam jalan keselamatan. Di sini kau berbohong, Ripa. Surat 3 ayat 51 bukan Islam jalan keselamatan. Tapi Allah itu sendiri jalan keselamatan. Baca kalimat itu baik-baik. Tidak ada dikatakan Islam jalan keselamatan, tidak ada. Tetapi Tuhan itulah jalan keselamatan. Itulah sebabnya kami mengakui akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kami imani, ya. Jadi kalau itu kami tidak memang firman Tuhanlah bagi kami jalan kebenaran dan hidup. Nah, itu kau harus pahami itu, Rifa. Nah, jadi Rifa, kitab suci yang kau baca itu belum menunjukkan bahwa jalan keselamatan itu melalui Islam, enggak ada. Kalau kami memang kami akui bukan Kristen jalan keselamatan, tapi Yesus. Kalau Yesus Kristen jalan keselamatan, berarti Kristen ini sebuah sesuatu yang bisa memasukkan orang ke dalam surga. Faktanya Kristen tidak bisa memasukkan orang ke dalam surga. Tapi Yesuslah yang memasukkan orang ke dalam surga. Jadi tolong kau perhatikan surah 5 ayat 51 tadi ya. Silakan Ripa. Sudah habis. Oke, ya saya langsung jawab aja surah 5:51 tadi ya, teman-teman. Tunggu dulu, ya. Pak. Tunggu sebentar. Tunggu muncul, sabarlah. Oke. Tarik napas dulu. Biar asik kita. Oke. Ya, terima. Itulah mulaimu. Silakan.
Kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu fa'buduhu hadza siratun mustaqim. Pernyataan di sini ya secara diksinya tuh innallaha, sesungguhnya Allah, rabbi, Tuhanku dan Tuhanmu. Pernyataan tentang Allah bukan jalan di situ, tapi Tuhan kau dan Tuhanku. Itu diksinya. Fa'buduhu, sembahlah dia, Rudi Yohanes. Itulah jalan yang lurus. Menyembah kepada Allah, itulah jalan yang lurus. Menyembah kepada Allah itu definisinya adalah Islam. Ya, itu satu Bang Rudi Yohanes ya. Kemudian saya tanggapi aja tadi pernyataan Bang Rudi Yohanes tuh. Tadi Bang Rudi Yohanes mengatakan jalan keselamatan. Oke, jalan keselamatan ada 3. Pertama melalui agama, kemudian melalui Yesus. Bukankah kan sudah dijelaskan Henok dan Elia itu tanpa Yesus dia selamat? Gak ada kata Yesus dalam perjanjian lama. Itu sudah fix ya, tidak bisa dibantah ya. Kemudian kalau bukti tidak ada tadi, maka jangan katakan ada bukti. Aku tuh cuma nanggapin abang aja tadi. Udah ada terbukti kok. Kalau ada yang masuk surga gara-gara Yesus, lah aku minta buktinya mana? Itu imani. Maka itu bukan pembuktian, tapi itu konsep imani, itu dogmatis ya. Klaim yang dipercayai sebagai sesuatu yang dianggap benar atau disebut sebagai asumsi saja, klaim saja. Nah, kemudian beramal harus melakukan 9 roh bisa masuk surga. Tapi ternyata tidak ada yang bisa lakukan. Lah, ini sama aja kayak sini. Aku punya jalan buat kalian. Jalan satu yang ini, jalan kedua yang ini, jalan ketiga ini. Jalan ini kalian nggak bisa lewati. Ya udah ngapain kasih itu jalan? Ngapain kasih itu jalan kalau itu nggak bisa dilewati gitu loh. Kalau nggak ada yang bisa mampu melaksanakan 9 roh itu, by the way, Bang Rudi. Ya udah ngapain dikasih pilihan itu? Kayak sia-sia aja perkataan Tuhan ya. Mohon maaf ya. Nah, Henok bergaul baik dengan Tuhan. Elia juga seperti itu. Pertinggi ini, bukankah dosanya Adam menjadi asbab manusia dengan Tuhan kehilangan tidak kenal Yesus gitu loh. Jadi jalan keselamatan sudah terpatahkan dengan apa? Dengan konsep keselamatan dalam perjanjian lama dan juga dengan adanya realitas dalam kitab kalian ada yang masuk surga tanpa mengenal Yesus, tercurah darah Yesus. Ya, seperti itu. Elia akrab sama Tuhan, artinya ada dong manusia tanpa perdamaian, darah perdamaian pengorban. Yesus kan korban perdamaian antara Tuhan dengan manusia. Nggak perlu darahnya Yesus. Elia itu sudah berdamai dengan Tuhan, bahkan hidup bergaul dengan Tuhan. Begitu Bang Rudi yang perlu saya tanggapi. Dan kemudian kita akan membahas tentang keselamatan itu. Kalau Bang Rudi bilang Yesus telah membawa, coba baca dalam Lukas 18 ayat 18. Apa kata seorang kan guru yang baik, bagaimana caranya masuk ke dalam kerajaan surga? Ikuti perintah Torah. Aku sudah lakukan itu sejak semula, sejak dari aku kecil. Ada lagi yang kurang, jualah hartamu. Bahkan disuruh memiskinkan diri Bang untuk masuk surga. Itu baca dalam Lukas 18. Kalau memang Yesus itu mengajarkan sesuatu yang jelas kepada orang, kenapa dia ribet-ribetkan orang? Jawab aja lah. Kalau kau percaya aku disalib dan mati hari kesekian, bangkit ketiga, kau masuk surga sudah. Tapi Yesus kenapa nggak bilang seperti itu? Kan itu pengajaran harusnya. Kenapa dia harus membuat teka-teki dulu gitu loh? Harus lewat Paulus dulu gitu kan? Lukas 18. Saya akan bacakan ayatnya teman-teman ya, terkait tentang masuk surganya teman-teman Kristen ini seperti apa jalan keluarnya ya. Itu ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup kekal? Ini masuk surga guys, hidup kekal guys. Caranya apa? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Yesus aja nggak mau dikatakan baik loh guys. Tak seorang pun yang baik daripada Allah. Loh, Yesus aja nggak ngaku sebagai orang baik loh guys. Karena yang baik itu hanya Allahmu saja. Ya, kemudian engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu. Itu adalah hukum Taurat yang harus diikuti. Double bang, double. Nah, kata orang itu, semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata padanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin. Disuruh jual harta Bang Rudi, jualah rumahmu itu Bang Rudi, jualah hartamu Bang Rudi, berikan kepada orang miskin biar kau masuk surga Bang Rudi. Kata Yesus begitu. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang beruang ini seperti Bang Rudi ini yang kaya raya, punya rumah banyak ini ya, ada rumahnya di mana-mana ini, punya gereja ya. Itu susah masuk ke dalam surga. Sebab lebih mudah seekor onta masuk bahkan onta lebih dulu masuk surga ketimbang Bang Rudi yang kaya raya ini ya, karena seperti masukkan onta ke dalam lubang jarum gitu. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah, kan gitu ya. Itu yang harus dijelaskan. Apa yang mungkin bagi Allah, apa yang tidak mungkin bagi Allah, maka tidak mungkin bagi apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Tolong jelaskan penekanan itu, aku pengen tahu bagaimana pemahamannya itu. Begitu. Tambah seru. Ya, jangan lupa tap-tap layar. Ya, terima kasih Ripa. Makin lama kita makin seru ya Ripa. Ripa, Elia itu kan mendengar firman Tuhan, saya bilang. Henok juga mendengar firman Tuhan. Yesus itu kan sudah mengatakan, akulah jalan. Yesus itu adalah firman menjadi manusia. Hukum substitusi kalau tahu matematika. Firman Tuhanlah jalan dan kebenaran dan hidup.
Maka dari itu Elia dan Henok masuk ke dalam kerajaan surga melalui firman Tuhan. Dia tidak pernah melawan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai juallah hartamu. Orang kaya dulu ya. Orang kaya susah dibilang, bukan tidak bisa. Kalimat susah itu bukan berarti tidak bisa sama sekali. Bisa masuk dalam kerajaan surga, tetapi memang susah katanya. Kenapa susah? Karena masih ada halangan di dalam dirinya. Apa halangan di dalam dirinya? Itulah hartanya. Maka Yesus mengatakan, juallah seluruh hartamu, ikut laku. Kalimat di sana bukan bagikanlah hartamu. Kalau Yesus ingin membuat dia miskin, Rifa, maka dia harus membagikan hartanya tanpa dijual. Itu langsung miskin habis. Tapi di sini dibilang juallah. Kenapa harus dikatakan jual? Karena jual itu pasti ada keuntungan. Dan jual itu belum tentu bisa cepat dibeli orang. Jadi itulah penekanannya. Makanya datanglah engkau kepadaku katanya. Nah, dia mau menjual itu susah. Contoh ada rumah 1 miliar. Disuruh dijual. Belum tentu dalam berapa jam laku. Nggak bisa. Tapi kalau bagikanlah, dia akan membagikan. Makanya dia sedih. Kenapa aku tidak disuruh membagikan tapi menjual? Pahami dulu itu. Nah, kalau dia menjual itu pasti ada rentang waktu. Nah, di situ dia keberatan. Ya, kita lanjutkan lagi. Kemudian kau bilang mengenai saksi tidak ada. Loh, gimana sih kau nih Ripa? Memang Tuhanmu ada yang menyaksikan? Tidak ada. Kalau kami, Tuhan kami masih ada menyaksikan. Yesus dilihat orang banyak. Lah Allah SWT nggak ada yang melihat, berarti nggak ada. Itu hanya dongeng. Kan tidak juga Ripa. Kita beriman ini berbagilah orang melihat, orang percaya tapi tidak melihat. Kemudian tidak ada jalan ini. Wah banyak kali sih Ripa ya, aku jadi nih. Mengenai surah 5 itu tidak perlu memang tidak perlu. Tapi untuk apa dituliskan? Galatia 5 ayat 223 kenapa dituliskan? Itu untuk merujuk kepada Henok. Henok itu kan tidak ada dia bertuhan. Tidak beragama, tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tapi dia mampu melaksanakan buah-buah roh yang 9 itu. Maka dia menuju surga. Tidak satu hukum pun menentang hal itu. Ya, nah, bagaimana dengan orang sekarang? Orang sekarang silakan terbuka kemungkinan mencoba. Kalau tidak mampu ya apa boleh buat? Dengan apa mereka ke surga nggak ada jalan lain. Kemudian Rifa, Islam bukanlah Allah SWT. Jangan kau berbohong. Allah SWT bukanlah Islam, Islam bukan adalah Allah SWT. Islam itu agama, Allah SWT itu Tuhan, nama Tuhan. Islam itu bukan nama Allah, bukan nama zat. Jadi jangan kau salah kaprah Rifa ya. Nah kemudian, tolong kau buka surah 13 ayat 11. Tidak ada jalan keselamatan di Islam. Kenapa? Kita baca dulu surah 13 itu ya, ayatnya yang ke-11. Perhatikan dulu ini baik-baik. Al-Rad itu ayat 11. Yang mana Marudi? Dikatakan apa? Yang mana ayatnya? Surah 13 ayat 11. Baginya buka kurung tutup kurung manusia. Ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Jadi Tuhan tidak menolong manusia. Manusia itu yang menolong dirinya sendiri. Setelah dia bisa menolong dirinya sendiri, barulah nanti Allah di situ berkata-kata. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri sendiri. Jadi kalau kau berdoa minta ampun tidak ada guna. Kau rubah dulu diri kau sendiri, usahamu dulu buat. Kan itu katanya. Pahami dulu itu Ripa. Dan satu pertanyaanku sama kau, siapa bukti orang Islam yang sudah ke surga sebagai benar? Siapa bukti? Ya, siapa orang Islam yang sudah ke surga sebagai bukti perwujudan Muhammad Islam itu adalah jalan menuju surga? Silakan. Oke, terima kasih. Ya, sabar, tunggu apa dia? Baiklah, teman-teman. Jadi ingat Bang Jibril. Centil ya. Harus dong, harus centil dong. Siap. Teman-teman, kali ini saya membawa satu dalil. Mainkan ini. Lupa Ripa mecet. Ya, jadi kata Rudi Yohanes tadi bahwa dia menjual karena ingin keuntungan. Udah jelas di situ jual dulu baru bagikan. Udahlah ya, kita lewat lagi ke ayat selanjutnya. Kita baca sekarang Lukas pasal 13. Aku hanya membantah kalau Yesus itu menjamin keselamatan kalian ya. Lukas pasal 13 itu di nomor 23 ya. Kemudian Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata padanya, "Tuhan, sedikit saja ke orang ini diselamatkan," kata dia. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah, wahai Rudi Yohanes." Katanya tadi kami disuruh juang. Hei, bukan kami aja yang disuruh berjuang sendiri. Anda juga Pak Rudi. Kata Yesus loh, "Berjuanglah wahai Rudi Yohanes." Banyak orang yang berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat.
kata Yesus. Jika tuan rumah bla bla panjang lah ayatnya. Itu juga berjuang masuk ke dalam kerajaan surga Bang Rudi ya. Nah, betul ayat yang Bang Rudi bawakan tadi kami tidak pernah bantah. Saya tidak perlu bantah ayat Al-Qur'an saya karena Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Betul, tidak mungkin lah Allah rubah Bang Rudi Yohanes ini yang nggak mau belajar jadi pintar. Belajarlah biar pintar. Tiba-tiba Tuhan datang gitu, ku pintarkan kau Rudi Yohanes walaupun kau tidak pernah belajar. Twing! Hello, enak kali hidup kita. Kau yang malas-malasan kerja, kau pula yang pengen kaya. Kau yang malas-malasan belajar, kau pula yang pengen pintar. Kau yang malas-malasan berbuat baik, beramal soleh, kau pula pengen masuk surga. Kau masuk ke PT aja, udah gak ada orang dalam sekarang, kan gitu. Ya memang harus berjuang Bang Rudi. Kumaha eta sih Bang Rudi? Ya, Allah itu memberikan jalan dengan mengutus nabinya. Dan memberikan, sejak kapan aku bilang Islam adalah Allah, Allah adalah Islam, itu gak perlu aku tanggapi ya, karena aku gak pernah disclaim hal-hal seperti itu ya. Jadi gak perlu aku tanggapi hal yang tidak pernah aku klaimkan. Dan aku juga tidak pernah klaim kok bahwa di surga kami sudah ada orang sekarang gitu. Surga itu tempat yang dijanjikan oleh Allah. Paham artinya janji Bang Rudi? Paham lah. Gak ada tuh umat Islam meyakini bahwa ketika kita meninggoy langsung OTW cucu terbang ke surga. Bahkan kami meyakini bahwa kami akan mengalami fase-fase. Sekarang kita orang Islam itu tidak ada yang mengakui bahwa setiap kita mati langsung OTW sudah cus duduk di surga Bapak gitu. Gak ada kayak gitu. Jadi kenapa aku harus membuktikan sesuatu yang tidak aku klaimkan? Aku hanya mengatakan di sini bahwa Rasulullah SAW mengatakan ini bahwa kata Rasulullah, aku menjamin umatku masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Bukan berarti aku jamin kau setelah mati langsung tuing masuk surga. Nggak ada Nabi kami bilang begitu. Dan juga dalam surah Al-Baqarah Allah katakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Harus dulu beriman lalu beramal soleh baru bisa masuk surga. Nah kemudian apakah betul Yesus itu ada jalan keselamatan? Aku tunjukkan bukti lagi ya. Markus 9 ayat 49. Teman-teman dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka teman-teman Markus 9 ayat 49. Ya, mana dia? Markus 9 ayat 49. Semua aja udah. Oke. Nah, kita lihat di dalam ayat ke-49-nya. Nah, apa kata Yesus di sini ya? Di sini 49-nya. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan orang yang di dalam. Kita tidak akan pernah bisa berdamai karena kita akan digarami dengan api, Bang Rudi. Ini digarami Bang Rudi dengan api ya. Nah, kemudian ya Matius pasal 7 nomor 21. Ini bantahan bahwa pengakuan Bang Rudi bahwa Yesus itu jalan keselamatan hanya satu-satunya. Itu terbantahkan dengan adanya Elia dan Henok ya. Itu aja. Kata Bang Rudi, kan Elia dan Henok mendengarkan firman. Betul. Sejak kapan firman dalam perjanjian lama adalah Yesus? Kan saya mengkritisi di sini keselamatan itu hanya dalam diri Yesus. Kalau keselamatan dalam firman saya terima. Manusia bisa diselamatkan karena firman Allah. Oke. Masalahnya kan apakah firman Allah itu melulu adalah Yesus? Enggak. Yesus tidak pernah ada sebelum menjadi manusia. Tidak ada nama Yesus sebagai sesuatu entitas walaupun dia adalah firman. Tidak pernah disebut Yesus. Kita bicara tentang Yesus. Dia kenapa dipanggil Yesus? Karena dia anak manusia. Yang adalah katanya firman. Katanya loh ya, dia adalah firman yang menjelma. Tidak pernah ada nama Yesus sebagai entitas bernama firman dalam perjanjian lama. Maka Elia Henok bukan selamat karena Yesus tapi karena firman Tuhan. Apakah setiap firman Tuhan adalah Yesus? Loh, Bible kan firman Tuhan. Apakah itu Yesus? Ketika Yesus berkata, ketika malaikat berkata, berfirmanlah malaikat. Apakah yang difirmankan malaikat adalah Yesus? Apakah beryesuslah malaikat? Oh, tidak. Kan tidak seperti itu. Ya, kemudian kalau kita lihat lagi Matius, mana tadi aku bawakan ya? Matius 22. Mana lagi ya? Mungkin nanti aku sisakan aja lah. Aku centang dulu yang udah aku baca ini. Matius 7:21 udah aku bacakan tadi belum Bang Rudi? Udah kali ya? Lupa. Oke. Habis. Dan ditanggapi dulu pertanyaan aku tadi itu terakhir. Itu maksudnya tidak ada yang mungkin bagi manusia kan tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Itu maksudnya apa? Ya. Di mana itu tadi surah ayat apa Lukas berapa? Oh, Lukas 13:23. Oke. Oke, Ripaya aku jawab. Oke, ya. Terima kasih Rifa. Saya bukakan Lukas 13 ayat 23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Dia bertanya. Jawab Yesus kepada orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Rifa, itu sudah di depan pintu. Bukan dibilang mereka tidak masuk ke dalam surga, tapi berjuang untuk masuk. Ngerti maksudnya? Contoh kita ada beli tiket nih mau ke bioskop. Sudah, ya kita kan berdesak-desakan saking banyak yang nonton konser orang. Kita pasti masuk, tapi harus berjuang berdesakan biar masuk. Paham nggak di situ? Berjuanglah untuk masuk ke pintu yang sesak.
Bukan dibilang kau di luar pintu. Yang di luar pintu itu perumpamaan 10 gadis. Yang 5 itu membawa cadangan, yang 5 lagi enggak. Yang 5 masuk, yang 5 di luar terkurung, nggak bisa masuk lagi. Kalau ini tidak. Mereka sudah di depan pintu, cuman berjuang bagaimana biar masuk. Karena pintu itu sesak. Tidak ada dikatakan pintu itu akan ditutup, nggak ada. Kemudian, kamu mengatakan Henok dan Elia tidak butuh Yesus. Loh, Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, itu tertulis loh Arifah. Kecuali nggak ada tertulis. Pada mulanya dia adalah firman. Jadi Yesus itu memang belum diberi nama Yesus. Tapi dia pada mulanya adalah firman, titik. Nggak bisa kita sangkal itu. Contoh, saya dulu bernama Karpidol. Tiba-tiba saya merubah nama saya menjadi Rudi. Tidak bisa kau sangkal bahwa si Karpidol itu adalah si Rudi. Nggak bisa gitu, karena tertulis Rifa. Kecuali tidak tertulis. Kemudian kau berkata tentang, apa nih, Mazmur 9 ayat 49, yo. Mengenai apa tadi itu Rifa? Coba aku lihat ya. Mana ada aku bawa Mazmur. Markus 9. Ya, Markus 9:49. Yang 9 ayat 49? Oke, aku bukakan ya. Ya, 49. Sabar dulu Rifa. Dikatakan karena setiap orang akan digarami dengan api. Ya, apa yang salah di situ? Menggarami itu katakan ada kawan hendaklah menjadi garam dan terang dunia. Maka ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam, karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu akan menghasilkannya? Pernah enggak kamu melihat garam dibakar? Yang terjadi apa? Dia kan meletup-letup, pupak gitu. Itu sebuah perumpamaan Ripa. Ya, bahwa harus dikobarkan orang garam ini biar kami bisa menggarami dunia ini. Kalau dia sudah hambar, dengan apa lagi mau diasinkan? Ya. Terus ini, sejak kapan Yesus? Oh sudah ada kujawab ya. Nah, sekarang Rifa, suka tidak suka, faktanya Yesus sudah membawa orang ke dalam sorga. Dan itu diakui Paulus. Terserah kau mau percaya atau tidak, penting ada tertulis. Lah sekarang dalam Islam, mana ada bukti? Belum ada bukti jalan ke surga itu melalui Islam. Yang ada melalui Allah, saya setuju. Kita baca surah Al-Imran itu ayat 51. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah dia. Dan inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu di dalam Allah, bukan di dalam Islam. Jangan kau karang-karang. Sedang kami, aku aja jujur. Jalan itu ke surga bukan di dalam Kristen, tapi di dalam Yesus. Kenapa Yesus? Karena Yesus adalah Tuhan bagi kami. Dia adalah juru selamat. Lukas 1 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Bagi kami itu Ripa. Lah kalian tidak mau mengakui jalan keselamatan itu di dalam Allah, tapi mengakuinya di dalam Islam. Mana bisa agama membawa kau ke surga? Gak bisa. Kau lihat di penjara itu banyak orang beragama itu. Bagaimana dia mau ke surga? Kemudian kalau kau bilang melalui Nabi Muhammad, orang sebelum Nabi Muhammad kemana? Ke neraka semua. Kemudian ada satu ayat lagi yang perlu aku bacakan. Di 1 Tesalonika 4 ayat 11. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa yang mereka telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan dia. Mana buktinya? Ada nggak pewahyu mengatakan? Ada. Kau baca pewahyu 20 ayat 4 itu, dikatakan apa? Aku melihat roh daripada orang-orang yang mati martir, kepalanya dipenggal, sedang di sorga, di tahta kerajaan sorga itu. Itulah yang dimaksud di sini. Oke, waktu sudah habis. Silakan Ripa. Oke, langsung ya. Aku belum sempat bertanya ya. Belum muncul Ripa, sabar. Langsung kutanggapi bagian akhir tadi ya, statement terakhir itu kutanggapi, karena itu yang aku ingat. Boleh. Kata Bang Rudi, ada yang dilihat roh. Pertanyaanku, roh emang bisa dilihat? Itu ya. Ada yang bisa melihat roh, teman-teman? Ya, apakah roh bisa dilihat? Di mana itu pernyataan seperti itu? Kalau roh bisa dilihat, aku baru tahu kalau roh bisa dilihat, teman-teman ya. Bahkan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16 tidak ada yang bisa mendatangi tempat Bapa dan tidak ada yang bisa menghampirinya. Tiba-tiba ada yang bisa melihat roh gitu. Oke lah ya, itu satu. Oke, tadi tentang digarami dengan api itu saya baca beberapa sumber dari Sarapan Pagi Biblika, teman-teman ya. Ini buat referensi teman-teman Muslim ya. Kalau tadi jawaban dari Marudi kan begitulah. Tapi kita bahas tentang digarami dengan api. Konteksnya menurut Ibu Rita Wahyu, teman-teman ya. Kita baca di sini, teman-teman, bersama-sama ya. Boleh ya, Bang Rudi boleh menolak Bu Rita Wahyu sih. Cuman aku mau berbagi buat teman-teman muslimku aja biar mereka tahu juga jawaban dari perspektif Kristen lainnya. Konteks saya di atas berbicara mengenai kesengsaraan, rasa sakit yang lebih baik dialami ketimbang perbuatan dosa, sebab apabila berdosa konsekuensinya bagi setiap pendosa itu adalah digarami dengan api. Konsekuensi bagi setiap pendosa itu adalah digarami dengan api. Konsekuensi bagi setiap pendosa itu adalah digarami dengan api. Di dalam neraka terdapat api yang tidak akan padam dan setiap orang akan dilemparkan ke dalam neraka, akan digarami dengan api. Bicara tentang neraka ini, setiap orang akan digarami dengan api, merujuk pada orang-orang yang menerima hukuman dari neraka. Di situ tertulisnya setiap orang, Bang Rode, setiap orang, ya.
Setiap orang, yang namanya orang, masih juga orang lagi, itulah setiap. Ya, kecuali bukan orang ya, yang tidak merasa yang masuk surga berarti bukan orang dia tuh. Yang bersama Yesus itu yang langsung OTW Firdaus itu bukan orang, teman-teman. Elia bukan orang, Henok bukan orang, teman-teman ya. Karena setiap orang digarami dengan api. Begitu, teman-teman ya. Nah, apa tadi Bang Rudi lagi yang disampaikan dia ya? Saya ulangi kembali aja lah ya surat Ali Imran tadi ya, teman-teman ya, sepertinya ya kesalahpahaman lagi terjadi lagi dan terjadi lagi ya, nggak apa-apa lah, saya bacakan aja lagi teman-teman. Tadi saya bacakan pakai bahasa Arabnya, kemudian saya harus bacakan lagi pakai bahasa Indonesianya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha rabbi wa rabbukum. Nah, itu ya. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus juga berkata, aku akan pergi ke Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Artinya Yesus punya Allah, dia punya Bapa, dia bukan tujuan, dia hanyalah jalan. Fa'buduhu. Fa'buduhu. Fa'buduhu artinya sembahlah Allah. Karena menyembah Allah itu adalah hadza siratul mustaqim. Karena menyembah kepada Allah itu adalah jalan yang lurus. Bukan menyembah kepada yang lain selain kepada Allah. Begitu. Jangan paksakan kami harus menggunakan bahasa-bahasa. Pada mulanya firman-firman itu. Oke, kita buka deh Yohanes 1 ayat 1 dah teman-teman ya. Saya sudah mengatakan tidak ada kaitannya Elia dengan Yesus. Dia hanya mendengarkan firman Tuhan. Torah 10 batu itu juga adalah firman Tuhan. Dan itu bukan Yesus teman-teman ya. Kecuali Bang Rudi mau mengakui 10 batu itu adalah Yesus. 600 misfot yang adalah firman Tuhan adalah Yesus ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun telah jadi dari bablas segala macam. Baca di Yohanes 1:14-nya. Firman itu menjadi daging. Bukan firman itu menjadi Yesus. Bang Rudi itu punya daging, ayam juga punya daging, daging biasa juga punya daging, aku juga punya daging. Ya udah, kalau menggunakan diksi itu setiap daging adalah firman. Nah, jadi tolong Bang Rudi, aku bilang bahwa bukan Yesuslah jalan universal keselamatan, karena sebelum Yesus lahir orang selamat begitu aja tanpa kenal Yesus. Elia nggak kenal Yesus tapi kenal firman, betul. Karena tidak setiap firman adalah Yesus. 10 batu firman Tuhan bukan? Iya. 600 misfot firman Tuhan bukan? Iya. Yesus bukan? Bukan. Yesus itu adalah firman yang menjadi daging. Ya, itu Yohanes 1:14, itu pun baru muncul kitabnya. Dari ribuan tahun, jaraknya udah 4 ribuan tahun Musa dengan Yesus, barulah ada pernyataan dari Yohanes. Itu pun cuma di kitab Yohanes yang mengatakan firman itu jadi manusia, ya, atau menjadi daging. Begitu. Jadi gitu Bang Rudi ya. Jadi kita harus fair di sini menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jangan mempelintir bahasa Indonesia yang baik dan benar lah. Aku sangat suka sama bahasa Indonesia. Nah, kemudian koreksi aku terkait tentang keselamatan yang katanya dari Yesus itu ya. Saat ini digarami dengan api. Matius 22 ayat 14. Mari kita buka Matius 22 ayat 14. Ini udah aku buka belum ya? Aku nggak tahu nih. Matius 22 ayat 14. Dan aku katakan ya, kami tidak pernah mengklaim ada manusia yang udah masuk surga saat sekarang ini. Jadi saya tidak perlu membuktikan. Pembuktian itu harus ada klaim dulu. Bang Rudi yang mengatakan ada bukti. Kalau sudah ada yang di surga sekarang ini, ternyata buktinya apa? Imani. Tuh, kalau kami nggak pernah klaim begitu ya. Matius 22 ayat 14. Matius 22 ayat 14. Bang Rudi minum dulu lah. Terus dari tadi kerongkongannya kering kayaknya. Nah nih, sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Udahlah dipanggil gak dipilih pula, kasihan kali kalian. Gak semua Kristen itu masuk surga. Udahlah kalian dipanggil, datanglah kalian kan. Atau kalian gak dipilih sama Yesus yang masuk surga. Makanya berjuanglah Bang Rudi, masuk ke dalam pintu ya, itu. Terima kasih. Tararara. Aduh, ini lama kali waktunya. Wah, 2 menit lagi. 2 menit lagi, Bang. Enggak, itu bukan, itu putaran kemenangannya. Oh. Ya, oke. Terima kasih Rifa. Tadi kau pertama malah meminta, mana buktinya? Yohanes Pewahyu menjelaskan hal itu. Dikasih Yohanes Pewahyu, kau bilang, mana bisa manusia melihat roh? Siapa bilang tidak bisa? Murid-murid Yesus diberi kuasa untuk mengusir setan. Setan wujudnya dalam apa? Roh. Kau baca aja Matius 10 ayat 8. Sekarang aku bukakan yang aku katakan tadi di Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang dan patungnya, dan tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk 1000 tahun. Jadi orang-orang ini sekarang yang mati martir, yang kepalanya dipenggal itu, sudah berada di dalam kerajaan surga, Rifa. Setuju tidak setuju kau ayatnya ada. Lah, sedangkan di Islam ayatnya nggak ada. Kalian tidak ngerti apa itu jalan keselamatan.
Jalan yang lurus kalian bilang, wah itu sudah jalan keselamatan. Jalan yang lurus bukan hanya itu, melalui Isa juga iya. Carilah di Al-Quranmu. Jadi melalui Allah SWT dan melalui Isa. Melalui Muhammad aku belum lihatkan, dan melalui Islam belum lihat. Kau katakan kalau itu artinya Islam kok jadi air itu. Terus yang berserah diri apa? Jadi Allah itu berserah diri, kok lucu. Jalan keselamatan itu di Islam hanya ada di dalam Allah. Kemudian muncul hadis. Hadis ini ingin menandingi Quran. Dibilang Muhammad di hadis 6080 Bukhari bisa memindahkan orang dari neraka ke sorga. Bagaimana ceritanya? Sudah masuk neraka dipindahkan orang ke dalam sorga. Kan lawak-lawak. Sekarang kutanya, siapa yang sudah masuk bahwa betullah Allah itu jalan ke sorga, bahwa betullah Muhammad itu jalan ke sorga, bahwa betullah Islam itu jalan ke sorga? Nggak ada. Kalau kami, apa buktinya Bapak di sorga jalan ke sorga? Henok dan Elia itu masuk ke sorga. Bapak yang mengangkat itu langsung. Kemudian, apa buktinya Yesus itu adalah juru selamat seperti Matius Yesaya 43 ayat 11 dan Lukas 1 ayat 11 itu? Yesus sudah menjamin orang yang di sebelahnya dan sudah masuk ke dalam sorga. Bahkan orang Kristen pun sudah ada yang ke sorga. Terserah kau tidak terima atau tidak terima, itu kan masalah kau. Kitab suci kami sudah ada tertulis. Sadarlah kau Ripa. Jangan kau bilang, oh begini bogono. Nah, apakah Yesus adalah firman Allah? Betul. Yohanes 1 mengatakan demikian. Bahwa pada mulanya dia adalah firman Allah. Terserah kau suka atau tidak suka. Itu sudah tertulis di kitab suci kami. Apakah Ten Commandment itu adalah firman Allah? Memang betul firman Allah. Tapi bukan tertuang di atas sebuah kertas. Itu namanya bukan Allah. Tetapi kitab suci. Firman Allah yang disampaikan oleh Yohanes, aku bukan Allah. Karena tidak Islam. Jelas dikatakan, tidak satu ayat pun beriman kepada Rita Wahyu. Nggak ada itu. Beriman kepada kitab-kitab Rita Wahyu. Nggak ada itu. Sama juga dengan kami. Kami tidak ada dikatakan beriman kepada kitab daripada Rita Wahyu. Nggak ada. Tapi Bible, kitab suci. Mau Rita Wahyu 10 orang pun, kalau aku tidak setuju, nggak tidak setuju aja. Karena ayat itu apa kamu mengasingkannya? Pahami dulu. Hendaklah kamu semua mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Artinya apa? Bahwa kami ini harus menjadi garam dan terang dunia. Kalau kami tidak bisa jadi garam dan terang dunia, maka ayat 49, tadi 50 yang aku baca, karena setiap orang akan digarami dengan api. Apa arti garam itu? Kan asin. Memang api asin. Kan tidak bisa begitu, letter seperti itu. Kau menjelaskannya Ripa. Pahami dulu, oh itu kan dibakar di neraka. Betul ayat pertama bercerita, kalau tanganmu menyesatkan, bakarlah penggal dan bakar. Oke. Silakan Ripa. Baru di rencana, santai lah. Minum dulu. Kenapa? Minum dulu. Oh santai, aku minum terus kok. Wah minum air putih lebih enak. Biar segar. Baiklah. Ya. Terima kasih buat yang kasih gift ya, Masya Allah. Terima kasih banyak yang udah kasih gift ya. Jangan lupa tap-tap layar ya. Oke, saya akan langsung ke si Ripa udah menang. Ada beberapa hal yang akan saya Tunggu Ripa, tunggu. Oke. Menang di PK, menang di argumen aku memang. Ya, karepmu lah. Kok bisa? Kok nggak bisa, woi? Oh ini. Oh, tunggu ku batalkan dulu punyaku. Udah. Nah, udah. Bang Rudi, pembuktian itu datang dari klaim. Saya tidak pernah mengklaim bahwa ada orang sekarang duduk nongkrong di surga. Saya tidak mengklaim. Saya tidak pernah mengklaim itu. Saya tidak pernah mengklaim bahwa saya bisa membuktikan bahwa ada. Saya tidak pernah mengklaim begini. Saya bisa membuktikan. Ada bukti bahwa orang sekarang ada duduk di surga. Jadi buat apa saya buktikan sesuatu yang tidak pernah saya klaim? Saya menuntut bukti kepada Bang Rudi. Karena Bang Rudi yang mengatakan di kitab Bang Rudi tertulis ada yang sudah masuk surga. Bang Rudi bawa ayat siapa itu yang mati bersama Yesus di tiang salib yang katanya hari ini juga kau di Firdaus. Emangnya pada waktu itu dia langsung menghilang. Berada di Firdaus pada waktu itu. Kan tidak. Hari ini juga kau di Firdaus kata Yesus. Ini kalau hari ini ya hari ini, maksud Yesus tuh ngomong apa gitu loh. Kalau hari ini ternyata dia tarsok berarti ya bohong kan gitu. Nah, Nabi Muhammad itu kok aneh menurut Bang Rudi. Bang Rudi kenapa aneh dengan Nabi Muhammad yang menjadi juru selamat? Itu baru penyelamat. Nah, Nabi Muhammad mampu mengeluarkan orang yang sudah di neraka karena beriman kepada Allah, karena dia memiliki syafaat. Pertanyaanku sama Bang Rudi, bisa nggak Yesus mengeluarkan orang yang sudah masuk neraka? Kalau tidak bisa berarti bukan juru selamat Yesus. Yesus tidak mampu menyelamatkan orang yang udah masuk neraka, nggak mampu Yesus. Kalau Nabi Muhammad mampu menyelamatkan yang diperintahkan oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah, mampu. Nabi Muhammad ini baru namanya penyelamat.
Kalau cuma sekedar nawar-nawarin inilah jalan keselamatan, lewat sini kau selamat, tapi tergantung juga kau. Kalau kau berjuang jalan lewat sempit ini kau dapat, kau jual dulu hartamu, ya atau Bang, ya para nabi memang begitu tugasnya. Yang disebut juru selamat itu menyelamatkan, Bang. Nah, Yesus menyelamatkan nggak? Bisa nggak dia menyelamatkan orang Kristen yang sudah masuk dalam neraka? Nggak bisa. Bahkan dia sendiri mengatakan dalam kitab kalian, ya, ini saya tunjukkan ayatnya. Tidak semua orang-orang yang memanggil Yesus itu Tuhan masuk kerajaan Allah, melainkan harus mengikuti perintah Allah Bapa. Ya, mari kita lihat Matius 22 ayat 14. Kalau tidak salah ini belum saya baca ya. Udah kali ya. Oh, bukan. Ya, nih kita baca nih. Tidak semua, ya, laki-laki, ya tidak semua orang, tidak semua. Bentar, yang memanggil Yesus, bentar. Nah, ini nih. Jadi jangan sok-sok kalian deh, sok-sok mempertuhankan Yesus, kalian bilang kalian selamat OTW surga. Enggak, kata Yesus, jangan songong ya, jangan sotoy ya, jangan sotoy kalian ya. Bang Rudi pun belum tentu, Bang Rudi kan manggil dia Yesus sebagai Tuhan tuh. Belum tentu Bang Rudi masuk surga, kata Yesus. Nah, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pertanyaanku, kehendak Bapa itu adalah menjalankan hukum Torah. Bang Rudi menjalankan hukum Torah nggak semuanya? 600 misfot. Kalau nggak ngejalanin hukum Torah, Bang Rudi termasuk menjalankan perintah Bapak tidak? Nah, di mana Bapak? Atau ginilah, ya. Pertanyaanku, tunjukkan kepadaku perintah Bapaknya Yesus atau perintah Tuhannya Bani Israel yang mengatakan, Tuhankanlah Yesus maka kau akan selamat. Kalau tidak ada, berarti itu mengikuti perintah siapa? Yang selamat masuk surga adalah yang mengikuti kehendak Bapa. Bapa siapa? Bapaknya Yesus, bukan kehendak Yesus. Karena Yesus telah berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang dia lakukan itu adalah kehendak Bapa, Bapaknya yang di surga. Di manakah Bapa di surga memerintahkan kalian menuhankan Yesus sehingga kalian menjadi orang-orang yang pasti selamat. Gitu. Selamat itu hanya dengan mengikuti kehendak Bapa, ya. Begitu Bang Rudi Yohanes yang terhormat. Nah, saya membawakan berapa ayat coba? Saya bawakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayat membantah Yesus adalah juru selamat. Saya bantah, Bang Rudi tidak imbangilah ayat saya yang menunjukkan Yesus itu minimal ada 7 ayat. Lebihkanlah saya 1. Saya bawa 6, harusnya Bang Rudi sebagai Kristen membawa 7 atau 8. Kan enak kita diskusi. Masa ayat saya lebih banyak membantah daripada menyatakan Yesus adalah jalan keselamatan yang bisa memastikan orang masuk surga? Nah, Nabi Muhammad SAW, ada apa dengan hadis? Bang Rudi mengklaim hadis menanding-nandingi, itu dapat informasi dari mana itu? Kalau tuduhan Bang Rudi sendiri siapa peduli? Kami nggak peduli, tuduhan Bang Rudi sama seperti Bang Rudi. Terima, kalau nggak terima, Ripa, udah ada yang di surga. Ini masa terima nggak terima nggak usah didiskusikan, Bang. Saya bukan masalah nggak terima atau terima nggak terima, tapi saya sedang menanggapi argumentasi. Argumentasi Bang Rudi adalah bahwasanya sudah ada orang yang di surga. Bang Rudi bawa kitab Wahyu. Pertanyaannya, kitab Wahyu itu adalah untuk masa depan atau sudah terjadi? Berarti waktu itu Yohanes berada di surga dong. Oh, berarti Yohanes naik ke surga. Bukankah 1 Timotius pasal 6 ayat 16 tidak ada yang mampu menghampiri Tuhan? Waduh, ini gimana ini ceritanya Bang Rudi? Seperti itu. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Makasih buat yang udah nge-give, subhanallah. Buat nama-nama koleksi buku aku. Oke, udah lewat. Siap. Wah, kalau lagi kita nih kawan. Mak, Rifa mantap di malam ini. Orang Islam tuh kaya-kaya, Bang Rudi. Ya. Orang Islam tuh kaya-kaya sih. Aduh, orang Islam jangan nampain kali lah kaya-kayanya di Indonesia ini. Sebenarnya mereka tuh bukan kaya, tapi mereka itu rajin sedekah gitu. Ya, sudahlah. Oke, Rifa. Inilah kelucuan di dalam dirimu. Bawa 7 ayat. Mana buktinya juru selamat? Sudah ada Lukas 1 ayat 4, Lukas 1 ayat 11. Tidak perlu ditafsir. Jelas kalimatnya, telah lahir bagimu juru selamat, titik. Paham nggak kau, Rifa? Kemudian mana lagi ayat yang memasukkan ke dalam surga? Sudah dibilang hari ini engkau dan aku bersama-sama dalam kerajaan surga. Mana buktinya? Ya, siapa yang bisa melihat ke dalam surga? Sama dengan tadi ku bilang putih sama kau. Memang Tuhanmu ada. Siapa yang melihat? Kan tidak ada Tuhanmu. Tuhan kami ada. Ada yang melihat ketika Yesus di dalam dunia. Lah Tuhanmu siapa yang melihat? Enggak ada. Berarti Tuhanmu nggak pernah ada dong. Kalau sesuai dengan definisi kau. Karena tidak ada yang melihat. Dan tidak ada yang membuktikan, Rifa. Kan omong kosong jadi ucapanmu. Kemudian, kau bilang Matius 7 ayat 21, 23. Memang benar, Rifa. Kami itu ke surga bukan karena Kristen. Kan sudah kubilang. Hanya kalian yang mengatakan kalian ke surga karena Islam. Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa jalan menuju surga adalah Islam. Tidak. Tapi Allah. Sudah jelas kau bacakan ayat. Nah, aku benar-benar berdasarkan ayat yang kau baca. Pernah nggak kau baca orang yang mati dalam jihad itu sebenarnya sudah berjalan-jalan di taman surga bersama Allah?
Kau harus paham. Masa aku tunjukkan siapa yang berjalan sama Allah? Mana Siapa yang dalilnya? menyaksikan? Ya nanti, sabarlah dulu kau. Slow, Ripa. Diam saja menengwae. Ya. Tapi jangan Kemudian fitnah. ini. Nggak fitnah ada ayatnya, makanya kau banyak belajar. Nanti ku carikan. Yesus tidak mampu menyelamatkan orang dari neraka ke surga. Siapa yang sudah diselamatkan Muhammad dari neraka ke surga? Kan belum ada juga, Rifa. Sebagai bukti Yesus kalah. Nggak ada, Rifa. Yang masuk surga aja nggak ada. Kalau sampai kau bisa membuktikan ada orang diselamatkan dari neraka ke surga. Wow, hebat sekali kau. Berarti kau harus membuktikan orang sudah ada di surga. Siapa? Kan nggak ada. Oh, itu nanti di hari akhir. Aku pun bisa berjanji kalau di hari akhir. Makanya aku bilang Tuhan kan aku. Biar aku buat janji-janji yang lebih seru. Ngapain hanya menyelamatkan orang dari neraka ke surga? Ku buat lagi dia nggak di neraka orang-orang yang mengikut aku. Ku buat mereka bersetubuh juga dengan bidadari di situ. Apa susahnya? Sebagai servis umatku di neraka. Itu tidak masuk akal. Neraka itu tempat yang kekal. Neraka itu bukan tempat ecek-ecek. Itu tempat penghukuman. Logikanya kalau sampai orang di neraka bisa dipindahkan. Loh, artinya ada pertobatan di neraka. Sejak kapan ada pertobatan di neraka? Kan lucu kau, Ripa. Pahami dulu itu. Kemudian kau bilang, apa ini? Wahyu yang tadi itu di surga. Sudah kubacakan ayatnya. Dengan apa dia melihat? Dia melihat masa depan. Akan datang. Dan dilihatnya di situ orang yang sudah mati martir kepala penggal. Sudah ada enggak? Sudah Yohanes Pembaptis dipenggal. Artinya dilihatnya di sana. Gimana sih kau, Rifa? Baru yang kubukakan tadi itu. Bahwa orang yang mati di dalam Yesus dikumpulkan bersama-sama dengan dia. Itu ayatnya jelas semua. Berarti di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Muhammad tidak ada keselamatan. Di dalam Islam tidak ada keselamatan. Di dalam Allah SWT pun tidak ada keselamatan. Yang ada janji. Janji itu bukan jalan. Contoh seorang caleg, dia berjanji, oh ya aku akan mengapakan kalian. Itu kan janji. Jalannya mana? Gak ada. Jalan menuju apa itu? YouTube nge-lag. Aduh, sial kali memang. Alah. Sabar dulu ya. Sebentar Ripa. YouTubeku sering nge-lag gini. Sabar. Teman, bayar kalah wifi-nya Bang Rudi. Teman-teman Kristen yang belum jatuh tempo, Ripa. Belum jatuh tempo. Kawan-kawan Kristen. Bayar kalah wifi-nya Bang Rudi, guys. Yang kayak gitu, guys. Belum jatuh tempo. Ya. Karena jadi itu Ripa ya. Kalian itu adalah janji keselamatan, bukan jalan keselamatan. Kalau janji aku bisa berjanji, Ripa, tapi jalan menuju janji itu nggak ada. Tertutup. Silakan, Ripa. Sudah habis mataku. Baiklah. Ya. Menang 4 kali kau berturut-turut menang, Ripa. Ya benar, Bah. Orang Islam kaya-kaya. orang Kristen bukan nggak kaya, Ripa. Pelit-pelit. Belum apa ya. Enggak lah. Maaf aku keceplosan. Ya, silakan. Jadi begini, pantaslah Luga Tambunan itu yakin dia pernah ke surga. Ternyata betul menurut Bang Rudi bahwa manusia sebelum mati udah bisa jalan-jalan ke surga seperti Yohanes di Pulau Patmos, guys. Dia juga jalan-jalan ke surga, udah ngelihat bagaimana keadaan surga, teman-teman ya. Nah, wajar kalau Luga itu pernah mengaku pernah datang ke surga, melihat Ferrari, melihat mall, dan juga melihat motor ninja kalau nggak salah di surga itu ya. Harus dipercaya Luga Tambunan itu ya, teman-teman ya. Bang, tolong tanggapi dulu tadi argumen pertama tidak ditanggapi. Maksud dari tidak ada yang mustahil bagi Allah, mustahil bagi manusia tapi tidak mustahil bagi Allah, kan gitu. Nah, itu juga nggak ditanggapi sama Bang Rudi. Aku tuh pengen dapat ilmu dari kekristenan sih sebenarnya juga. Terus tidak kan saya sudah bilang loh, surga itu memang janji dari Allah. Nah, masalahnya janji inilah masuk dalam ranah iman, percaya atau tidak. Yang anehnya Bang Rudi apa? Ketika ada pernyataan orang sudah di surga dan tidak bisa dibuktikan, Bang Rudi percaya. Bang Rudi bilang suka nggak suka kau harus terima. Sementara janji surga ini adalah ketika kau ikuti perintah Tuhan secara konsekuensi logik. Manusia kalau berbuat kebaikan, maka kebaikan pun akan mendapati apa yang kebaikan itu kan dia dapatkan. Nah, sementara ketika Bang Rudi bilang bahwa ya sudah ada kok orang, mana buktinya? Buktinya itu Yohanes di Pulau Patmos lihat, itu juga klaim. Itu juga klaim karena dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16 tidak ada yang mampu mendatangi Tuhan. Dan Tuhan tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Nah, itu makanya aneh kitab Wahyu itu bertentangan dengan 1 Timotius pasal 6 ayat 16 ya. Tolong dijelaskan juga itu. Saya cuma tanya, ketika Abang bilang neraka itu kekal, betul, neraka kekal, siksa di neraka
selesai dari dosa-dosa manusia yang beragama Islam, kecuali Kristen, kafir, munafik itu kekal. Allah sudah katakan. Nah, orang yang beriman sebiji sawi di dalam hatinya bisa diselamatkan oleh baginda Rasulullah. Nah, kenapa abang bilang aneh? Sementara kalau kita lihat keanehan-keanehan dalam kitab kalian itu lebih banyak. Contoh perang naga, malaikat yang tadinya di surga bisa turun ke dunia. Itu juga aneh kalau kita pikir pakai kata aneh-aneh, bang. Yang seperti itu ya. Nah, setidaknya saya sudah tunjukkan dalil bahwasanya baginda Rasulullah itu lebih tepat dikatakan juru selamat karena orang yang sudah di neraka tapi memiliki iman sebiji sawinya berada di dalam Islam, dia itu selamat. Kemudian pertanyaanku nggak abang jawab, bisa nggak Yesus menyelamatkan orang yang sudah di neraka? Nggak bisa. Gimana mau dikatakan juru selamat kayak gitu? Orang Kristen yang masuk neraka aja dia nggak bisa selamatkan. Begitu, tidak, bukan masalah pertobatan, tidak ada pertobatan di surga dan neraka, tidak ada pertobatan, tetapi adalah dosa manusia sepanjang umur hidupnya itu dihitung sesuai dengan perbuatannya. Tuhan itu bukan Tuhan yang keji sekali, bang. Upah dosa adalah maut, nggak gitu. Tuhan ciptakan manusia itu tahu kalau manusia yang berbuat dosa, lalu upahnya adalah maut, mati kekal. Dia mencuri permen di supermarket, hukumnya mati kekal. Ngeri kali bah Tuhan itu, bang. Tuhan yang umat Islam itu Tuhan yang maha adil sesuai dengan kadar perbuatannya, makanya ada mizannya Allah ya. Nah, kalau kita bahas tentang itu tentu topik kita sudah berbeda jauh. Tetapi di sini inilah bukti bahwa Rasulullah itu adalah juru selamat. Tema kita kan siapa yang membawa keselamatan, siapa yang juru selamat. Secara definisi Nabi Muhammad bisa dikatakan penyelamat. Kenapa? Jangankan ya buktinya dia menyelamatkan umatnya nih. Dia menyelamatkan umatnya tuh. Umatnya yang memiliki sebiji sawi keimanan di dalam hatinya bisa dia selamatkan dengan cara apa? Menjemput mereka ke neraka. Pertanyaanku, Yesus itu yang pernah datang ke alam maut, bisa nggak diselamatkan orang Kristen yang sudah masuk neraka? Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Maka dia bukan juru selamat. Dia cuma menyelamatkan 3 tahun itu pun cuma janji aja yang diselamatkan. Barang siapa yang ikut aku harus membenci orang tuanya, harus banyak kali syarat-syarat untuk ikut dia, bang. Barang siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, baru bisa jadi murid dia. Bagaimana cara masuk ke surga? Kata dia, ikutilah firman Allah. Banyak persyaratan juga dari Yesus. Nggak ada Yesus, ku selamatkan kau, pokoknya aku suka-suka aku masukkan kau. Nggak ada begitu. Tidak ada seperti itu. Bahkan dia tidak mampu menyelamatkan orang Kristen yang memanggil Tuhan, Tuhan masuk kerajaan Allah, tidak ikuti kehendak Bapa, itu masuk neraka. Tak mampu Yesus selamatkan. Beda dengan Nabi kami. Kelas Tuhan dengan Nabi loh. Ini abang Tuhan, saya Nabi. Jangankan bicara Tuhan nih, Nabi saya aja mampu menyelamatkan yang udah di neraka. Tuhan abang nggak mampu menyelamatkan yang udah di neraka. Macam mana abang bilang dia adalah juru selamat? Mending aku tak bertuhan, bang. Kalau begitu, karena manusia itu semuanya berdosa. Padahal dia sudah mati di tiang salib. Masih ada juga Kristen yang masuk neraka. Tidak semua yang memanggil-manggil aku masuk kerajaan surga. Udah mati capek-capek di tiang salib, dihantam lagi. Tahu-tahu nggak semua Kristen masuk kerajaan Allah. Ada juga yang masuk neraka. Yang masuk neraka bisa nggak diselamatkan? Nggak bisa pula. Nabi Muhammad itu memberikan jalan yang ditunjukkan oleh Allah untuk cara masuk ke dalam surga. Kalaupun tidak masuk surga, maka nanti Rasulullah selesai dosa kalian, Nabi kami selamatkan. Begitu. Ya habis. Jangan kau lantak-lantak semua waktu itu. Ya. Wah, menang lagi aku dari Bang Rudi nih, guys. Ya, nggak apa-apa lah. Mungkin belum bersinar. Bang, kelamaan kita. Closing statement lah. Lama kali pun bosan aku itu aja narasi abangnya. Tadi pertama siapa? Kau kan? Ya, berarti aku closing baru statement aku. gitu. Ya, aku dulu lah ini. Aku sekali lagi baru kita closing statement ya. Aku dulu closing baru kau. Memang gitulah aturannya kan gitu. Ya, oke. Kincana. Siap. Sorry tadi gara-gara macet di YouTube ya. Ada si kotak Bang Rudi gara-gara debat sama Bang nih. Wes, mantap ya. Terima kasih Rifa. Rifa, semua yang kau ucapkan itu omong kosong. Muhammad bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Belum ada bukti, Rifa. Kok seolah-olah kau mengatakan itu sudah terjadi? Itu kan masih belum terjadi, Rifa. Faktanya kapan? Makanya aku bilang angkat aku menjadi nabimu, angkat aku menjadi Tuhanmu. Lebih dari situ janji bisa aku beri. Kalian ini memang orang-orang kumpulan yang gak tahu malu. Sementara di dalam Al-Quran tidak ada dikatakan Muhammad bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Di dalam Al-Quran tidak ada dikatakan perpindahan orang dari neraka ke surga. Gak ada. Makanya aku bilang Al-Quran itu kalian buat hadis itu seolah-olah antitesis daripada Al-Quran itu. Carikan saya, aku bilang di Al-Quran mana dikatakan Muhammad bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Gak ada. Neraka itu tempat yang kekal. Gak ada dibilang di situ, oh bagi umat Islam neraka hanya sebentar. Gak ada. Mau kau bawa surah 19 ayat 71 juga enggak. Malah kalian dikatakan akan masuk neraka dulu semua. Karena memang kalian mau dengan apa ke surga? Dengan bertobat. Adam bertobat, diusir, Rifa. Apalagi lah kau, Rifa, yang namamu tidak tertulis di Al-Quran. Kau akan diusir. Adam saja diusir, yang tobatnya diterima. Sedangkan kau tobatmu nggak ada diterima. Kita nggak tahu. Yang sudah tertulis itu dulu kita bicarakan, Rifa. Jangan yang nanti nggak jelas itu. Ada nggak tertulis di Quran Muhammad bisa memindahkan orang ke dalam surga? Nggak ada. Hadis itu kan tulisan tangan manusia, karangan manusia. Apa yang nggak dikarang manusia?
bahwa memindahkan itu bukan berdasarkan Al-Quran. Kau baca hadis itu, Rifa, Nabi Adam mengaku punya dosa. Ibrahim mengaku punya dosa. Musa mengaku punya dosa. Nabi Isa tidak ada dosa. Muhammad ada dosa. Masa orang yang suci tidak bisa memindahkan orang dari neraka ke surga? Kenapa? Karena Muhammad itu mungkin di neraka. Maka biar bisa selamat dibilanglah dia bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Seorang pendosa tidak bisa memasukkan orang ke dalam surga. Di dalam hadis itu jelas hanya Isa yang nggak berdosa. Dia suci. Ujuk-ujuk Muhammad yang dikatakan memiliki dosa bisa memasukkan orang, memindahkan orang dari neraka ke surga. Siapa orangnya? Kan belum ada. Masih nanti, masih hayalan. Kalian tidak mengerti arti jalan keselamatan dengan janji keselamatan. Jalan itu bisa kita yakini karena sudah ada bukti. Saya tahu jalan ke Surabaya, saya bilang. Padahal saya tersesat. Saya hanya meyakini supir saya ini bisa membawa jalan ke Surabaya kalau dia sudah berasal dari Surabaya pertama atau sudah pernah melalui jalan itu. Lah, Muhammad masih di dalam tanah, masih mati. Yesus sudah di sorga, tahu dia jalan ke sorga. Makanya dia memasukkan orang ke dalam sorga. Titik. Kau mau membantah apa? Gak ada yang bisa kau bantah. Cuman kau berkata kau bisa membantah. Itu kan hiburanmu saja, Rifa. Faktanya tidak ada. Terus kau bilang lagi nih. Kalau memang Muhammad bisa memindahkan orang dari neraka ke sorga, memiliki biji sesawi, kau bilang. Kau tahu nggak arti biji sesawi? Baca Quran. Aduh, Rifa. Aduh, ntar ya. Apa arti biji sesawi itu? Tidak ada orang punya iman biji sesawi ke neraka. Sabar ya. Ada dulu di Al-Quran ini. Aduh, aku lupa. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidaklah dirugikan seorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sesawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Nah, surat 31 ayat 16 lagi. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu dan langit dan di dalam bumi, niscaya akan Allah mendatangkan membalasinya. Sesungguhnya Allah. Jadi ada balasan kalau biji sesawi. Kalau biji sesawi itu tidak akan ke neraka. Kalau sudah ke neraka dia tidak punya iman. Ini kalian nggak ngerti apa makna biji sesawi iman dan apa maknanya masuk neraka. Pahami dulu itu, Ripa. Ya, terima kasih, Ripa. Ya, selamat malam. Kita sudah berdiskusi bahwa memang begini yang lebih enak daripada kita lomba kuat-kuatan suara. Inilah namanya berdiskusi. Kita menahan emosi, kita tersiksa berdua. Ketika kau berbicara, aku tersiksa. Ketika aku berbicara, kau tersiksa. Tapi kita menjawabnya dengan apa? Dengan jawaban yang ibaratnya nggak bengok-bengok, nggak hujat-hujat, nggak maki-maki. Inilah sebuah diskusi. Ya, dan diharapkan orang-orang lain juga meniru hal ini. Jangan kuat-kuatan suara dianggap sudah hebat. Tidak, kawan. Hanya di depan sang debater lah bisa menjinakkan keledai-keledai liar. Jadi teratur kita ya. Oke. Sekarang sebagai penutup, saya akan menjelaskan bahwa di dalam Kristen itu ada namanya jalan keselamatan. Jalan keselamatan ini harus dibuktikan, bukan janji keselamatan. Di dalam Kristen dibedakan antara jalan dan janji. Yesus itu juga memberikan janji keselamatan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang akan datang, itulah janji. Tapi kalau jalan keselamatan, itu sudah dijelaskan pertama sekali, itu di Matius 27 ayat 53. Orang-orang soleh yang zaman dahulu terpenjara di alam maut, karena tidak ada jalannya menuju surga, sudah dibebaskan Yesus. Ya, jadi itulah namanya jalan keselamatan. Sehingga mereka menuju Yerusalem. Nah, kemudian ada lagi orang yang disalib, sudah dimasukkan Yesus dalam Firdaus. Demikian juga orang Kristen itu. Ya. Kalau ditanya siapa namanya, ya, kok kita tanya siapa namanya? Ya, kalau dikatakan wah karena tidak ada yang melihat, maka itu tidak adalah asumsi atau omong kosong. Tidak begitu, karena Tuhan pun tidak bisa dilihat. Jadi apakah jadi omong kosong kita beragama, kita beriman? Kan tidak ya. Nah, di dalam ajaran Kristen kami tidak ragu lagi. Tuhan kami tidak mati selama-lamanya. Dan dia tidak pernah mati. Nanti itu kita bahas mengenai kematian Yesus. Jadi dia sudah di dalam surga, sudah menyiapkan tempat bagi kami. Nah, itulah janji dia, bahwa dia akan menyediakan tempat bagi kami. Dan dijelaskan juga Filipi 1 ayat 21,
Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Yang dimaksud di situ adalah keuntungan jikalau kami mati ketika menyebarkan Injil atau ketika mati martir. Itu maksudnya bukan karena Kristen. Kristen itu bukan bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu Kristus. Kami hanya pengikut Kristus. Pengikut Kristus banyak terkena Matius 7 ayat 21 23. Tidak semua Kristen itu masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, dan di dalam Kristen, baik surga maupun neraka itu tempat yang kekal, bukan tempat ecek-ecek. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa surga itu adalah tempat sementara, neraka tempat sementara. Nggak ada itu ayatnya di dalam kekristenan. Maka daripada itu, kami meyakini bahwa jikalau kami masuk surga, di surga selamanya. Jikalau kami masuk neraka, di neraka selamanya. Lantas bagaimana keadilan Tuhan terhadap dosa kecil, contoh mencuri kerupuk? Ya kita kan nggak tahu. Makanya dibilang kasih karunia. Tuhan nanti yang melihat besar kecilnya dosa. Karena di dalam ajaran Kristen ada dikatakan, ada dosa yang membawa kepada maut, ada dosa yang tidak membawa kepada maut. Ya, jadi itulah ajaran Kristen. Tidak bisa kita katakan, sedangkan Agustan saja, maaf saya mengikuti Alkitab. Tidak bisa kami katakan dia ke neraka. Karena di hari akhirnya kita nggak tahu apakah dia seperti orang yang disalib di sebelah Yesus. Ketika detik terakhir mau ajalnya dia mengatakan, Yesus ingatlah aku jikalau engkau datang sebagai Raja Surga. Kita nggak tahu. Itulah maknanya kasih karunia. Jadi ajaran Kristus itu adalah jalan keselamatan. Ayatnya sudah banyak. Lukas 1 ayat 11. Dia adalah juru selamat. Itu merujuk kepada Yesaya 43 ayat 11. Kemudian Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan di kitab Wahyu sudah ditunjukkan roh orang itu sudah ada. Siapa yang mati martir ya? Banyak. Yohanes Pembaptis, Paulus, dan lain-lainnya. Jadi mereka sudah sampai ke dalam kerajaan sorga. Ya, terima kasih Rifa. Waktuku sudah habis. Gantian. Oke, teman-teman. Sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu teman-teman tahu sendiri ya temanya siapa sih yang jalan Tunggu keselamatan. Rifa. Oh, iya. Belum keluar. Sabar dong. Iya, biar aku pencet ya. Aku bantu kau Rifa. Ya, silakan Rifa. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah memberikan gift-gift indahnya, Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dalam menuntut ilmu ya. Ada beberapa buku yang saya incar, teman-teman. Terima kasih banyak. Nah, teman-teman, kembali saya ulangi ya. Jalan Islam is way of life. Islam adalah jalan. Nabi itu adalah perantara antara hamba dengan Tuhannya. Malaikat juga perantara antara hambanya yang adalah Nabi dengan Tuhannya. Ya, karena Tuhan laisa kamitslihi syai'un, dan tidak akan menyamakan dirinya dengan makhluk apapun karena dia memiliki sifat laisa kamitslihi syai'un, tidak semisal dengan apapun. Nah, tidak ada agama Bani Israel menerangkan bahwa Tuhannya pernah terlihat, pernah berteofani, karena teofani bukanlah prinsip agama Yahudi. Teofani itu prinsip agama pagan. Nah, kemudian teman-teman, kalau kita lihat, saya sudah sangat eksplisit membacakan dalil dalam Al-Quran yang teman-teman tadi sudah berkali-kali ya dalam surah Ali Imran ayat ke-51. Di sini adalah Allah adalah Tuhan, Tuhanku dan Tuhanmu. Maka menyembah kepada Allah itulah jalan yang lurus. Menyembah kepada Allah disebut sebagai aslam, tunduk dan patuh, pengabdian kepada Allah. Maka orang-orang aslam ini agamanya Islam. Maka tepat saya katakan sesuai dalil, Islam adalah way of life. Ya, itu. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu siapa? Nabi Muhammad juru selamat. Nggak perlu harus tertulis karena dia adalah suri tauladan kita dan Rasul Allah, ya, yang memberikan kepada kita informasi bagaimana cara selamat. Dan bahkan dia adalah juru selamat secara realnya, menyelamatkan kita di dunia, bagaimana cara hidup yang baik, hidup yang damai, hidup yang sesuai kehendak Allah supaya kita masuk surga. Dan bahkan secara janjinya nanti akan betul. Sejak kapan surga itu bukan janji? Ya, surga itu kalau ada yang betul-betul sudah pernah ada di surga, buktikan. Kalau cuma klaim saya juga bisa, ya udah sama seperti Bang Rudi bilang, saya juga bisa bilang saya sudah berada di surga kemarin. Itu kan klaim doang, ya kan? Nah, masalahnya adalah Nabi Muhammad akan menjadi juru selamat nanti. Saya bacakan dalilnya teman-teman ya. Kalau di kitabnya Bang Rudi tidak ada, makanya inilah Tuhan kita punya kehendak. Dalam surah, teman-teman mungkin baca dalam surat Hud ayat 106 sampai 108. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi kecuali jika Tuhanmu menghendaki. Artinya apa? Tuhan kita itu berkehendak. Kehendaknya tidak ada yang bisa menghalangi. Betul, orang-orang yang celaka ini ya, celaka 12 menyembah kepada selain Allah ini kekal di dalam neraka. Tapi ada pengecualian bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa diantaranya? Dijelaskan di dalam hadis. Karena
Panduan berkeyakinan umat Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran perkataan Allah, hadis adalah apa yang diajarkan baginda Rasulullah yang diksinya bukan datang dari Allah. Kalau Bang Rudi tidak percaya, jangankan hadis, Al-Quran aja Bang Rudi nggak percaya, kok mengkoreksi hadis, aneh, ya kan? Nah, hadis mengatakan bahwasanya Rasulullah nanti akan mengeluarkan orang-orang yang sebiji sawi di hatinya ada iman, yaitu Islam. Itu makanya Islam itu jalan keselamatan. Lu mau banyak dosa sekalipun, setelah dosa lu selesai diperkarakan di neraka, lu akan diselamatkan oleh juru selamat yang betul-betul juru selamat. Yang aneh adalah ketika seorang nabi mampu menyelamatkan orang yang sudah di neraka, apakah ada Tuhan yang mampu menyelamatkan seseorang udah di neraka lalu dikeluarkan? Tidak ada itu kecuali Allah. Allah bahkan memberikan kuasa itu kepada Nabi kita. Maka secara dalil Nabi Muhammad tepat dikatakan sebagai juru selamat. Nah bahkan Nabi Muhammad SAW bahkan Allah sudah memberikan keselamatan kepada serigala berbulu domba. Orang yang ngaku-ngaku Bani Israel secara rohani padahal bukan Bani Israel. Diberikan caranya apa? Mengutus Uni Rifa untuk menyampaikan kepada mereka ayat dan firman Allah. Ya, serigala ini ya, mereka lah yang akhirnya akhirnya tidak mau menyelamatkan dirinya. Kenapa kata Allah, Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kalian tidak mau. Ya sudah, masa kalian mau kalian nggak mau menyembah Allah, Allah mau paksa-paksa kalian menyembah Allah, kalian nggak mau kok. Maka serigala berbulu domba ini diselamatkan oleh Bang Zuma, diselamatkan oleh Uni Rifa, diselamatkan oleh para apologet Islam, ya. Karena serigala berbulu domba itu tahu kan artinya apa? Dia sebenarnya serigala, tapi ngaku-ngaku sebagai domba, ya kan? Dia ngaku-ngaku pengikut, tapi sebenarnya bukan siapa-siapa. Besok kita bahas. Apakah Yesus atau Nabi Muhammad yang berdosa? Teman-teman, hari besok saya dengan Joseph ya. Joseph Katolik membahas tauhid dengan Trinitas. Besoknya lagi dengan Bang Rudi Haris membahas Yesus atau Nabi Muhammad yang berdosa. Oke, terima kasih Rifa. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Kita akan membahas teman-teman nanti aja ya pas hari Rabu hari itunya. Berarti Masya Allah, Rifa kau saingan Muhammad ya. Kau menyelamatkan orang-orang apa kau bilang? Serigala. Berarti kau jalan keselamatan. Menyelamatkan umat beriman. Saya menjadi wasilah berarti untuk kau saingan Muhammad dong. Bukan, Nabi Muhammad nabi, saya manusia. Iya, kau juru selamat juga kau bilang. Lah, juru selamat itu ingat Rabu ya. Iya. Dah, cau lah, udah pakai filter pula. Oke, ciao. Sampai jumpa Rifa. Baiklah. Oke, sama-sama. Nah.